dari aturan pemerintah biasanya merujuk pada agama gitu. Harusnya begitu. Tapi kan tidak semua, maksudnya tidak semua gini. Kata agama itu Mencuri itu salah. tidak boleh gitu. Tapi kan ada orang yang sengaja berniat mencuri, bukan mencuri sih, kalau mencuri sedikit ya. Ini banyak gitu ya, bahkan emasnya batangan. Gitu kira-kira gitu ya. Kiloan gitu. Kiloan itu kan sudah diniatkan gitu ya. Ada apa sih namanya? Ada menstreanya gitu ya. Ada niat, ada nawaitunya gitu ya untuk melakukan itu. Saya sudah tidak habis pikir kalau ada orang semacam begitu. Apakah itu habit, apakah itu hobi, apakah itu apa sih motivasinya orang sudah kaya tetap? Yang pasti bukan kebutuhan ya? Bukan. Minta maaf atau memaafkan? Dua hal yang sering kita hadapi dalam kehidupan di sekarang-sekarang ini. Ini memang menjadi, ada juga beberapa yang viral soal mau ngelabrak atau apapun itu. Nah tadi Kang, jiwa apa yang bisa menyadarkan seorang untuk meminta maaf atau memaafkan? Orang harus tahu definisi salah atau tidak. Kan banyak orang yang melakukan kesalahan tapi tidak minta maaf. Betul. Koruptor misalkan, pernah minta maaf ke rakyat? Kan nggak pernah. Karena dia merasa benar. Karena dia merasa benar. Jadi ketika kesalahan dilakukan berulang-ulang, jadi habit, dan kemudian dia merasa ini benar. Karena nggak ada yang menegur. Ada pembiaran gitu. Betul. Iya. Siapa atau apa yang membuat bisa sadar bahwa itu salah untuk minta maaf atau bahwa dia harus memaafkan? Orang harus sadar ini perbuatan salah. Perbuatan salah itu banyak ya definisinya. Salah menurut aturan agama, salah menurut aturan negara, salah menurut norma sosial, salah menurut value keluarga dan seterusnya. Bahkan salah atau tidak salah itu bisa juga ditentukan oleh persepsi orang masing-masing. Gitu ya. Harus sadar dulu bahwa ini salah gitu. Nah, kalau tidak sadar, ya orang akan melakukan itu berulang-ulang gitu. Salah itu kan ada sesuatu yang ditabrak gitu ya. Ada sesuatu harusnya begini, ditabrak sama dia. Harusnya sebelum melakukan apa-apa minta izin. Oke. Terus kalau minta izin orangnya nggak ada, dia terpaksa memakai sendal atau sepatu itu, maka setelah ketemu sendalnya dikembalikan, dia bilang minta maaf karena tadi mau minta izin orangnya nggak ada, sementara saya butuh gitu ya. Kayaknya itu, jadi ada kesadaran di dalam diri manusia bahwa yang salah begini, yang benar begini. Parameternya apa? Ada parameter spiritual agama, ada parameter norma kenegaraan atau pemerintahan, ada norma sosial, ada value keluarga. Karena value keluarga itu kadang-kadang masing-masing itu begini. Ada contoh. Ada sebuah keluarga yang punya value, karena orang tuanya yang bekerja, maka kalau makan harus orang tuanya dulu agar dia sehat. Kalau dia sakit kan nggak bisa bekerja dan nggak bisa menghidupi anak. Tapi ada keluarga lain, saya bekerja itu untuk anak, maka makan itu yang harus didahulukan adalah anak-anak. Dua-duanya sama, tapi beda. Maksudnya sama tuh, ini punya value, punya nilai, ini juga sama punya value nilai. Seperti halnya orang tua kita dengan kaum yang menganggap dirinya modern gitu ya. Bukan orang tua kita dianggapnya tidak modern, tapi kan kalau orang tua kita, kalau mau sekolah jangan sarapan dulu ya. Nah, ya, karena kalau sarapan nanti ngantuk, ilmunya nggak dapat dari guru SD-nya. Tapi kalau orang yang modern sarapan dulu biar nggak punya energi. Punya energi gitu. Dua-duanya kan benar. Tinggal kita mau konsisten di mana gitu. Kalau mau quote and quote medis, ya medis terus ikut. Karena dia juga nggak salah. Dia juga punya value, dia juga punya parameter, dia juga punya ilmu gitu ya, tentang itu. Tapi untuk yang ini juga nggak salah. Bahkan sebelum ada yang modern kan ada yang tradisional dulu. Asal konsisten aja melakukan itu. Enggak lah. Ada orang yang sakit bentar-bentar ke dokter, salah? Enggak. Tapi ada orang yang ntar juga sembuh sendiri. Enggak apa-apa juga gitu. Asal konsisten aja. Gitu. Jadi harus tahu dulu mana yang sesungguhnya benar atau salah menurut agama, benar dan salah menurut regulasi,
benar dan salah menurut norma sosial, benar dan salah menurut value keluarga masing-masing. Kalau itu sudah diketahui, baru orang akan sadar, oh iya ya, ini saya salah menurut norma agama. Oh iya, ini saya salah menurut regulasi atau aturan yang berlaku, norma positif lah. Oh iya, saya salah menurut norma sosial. Oh iya, saya salah menurut aturan keluarga saya. Jadi harus ada kesadaran itu. Orang itu baru sadar kalau dia tahu mana yang salah menurut agama, mana yang benar menurut agama, mana yang benar menurut regulasi, mana yang benar menurut mana yang salah menurut regulasi, dan mana benar salah menurut norma sosial dan value keluarga gitu. Itu harus tahu dulu gitu. Kalau sudah tahu, baru dia akan sadar. Bagaimana mungkin orang akan sadar bahwa ini benar atau ini salah kalau dia sendiri nggak paham sih apa standarnya, apa parameternya bahwa ini salah, bahwa ini benar gitu. Artinya bahwa manusia tidak murni punya value dalam diri tanpa norma-norma yang tadi di luar itu. Iya. Tetap harus ada. Iya, karena nggak ada kemurnian bahwa kesadaran, feeling bahwa ini salah, nggak salah, karena memang sudah terkontaminasi oleh tadi ya. Iya, feeling bahwa orang punya feeling bahwa ini salah atau benar itu biasanya karena dia kuat religinya. Karena ada religi. Kuat religinya, jadi disadarkan oleh ajaran-ajaran agama gitu, ajaran-ajaran suci lah gitu. Dia akan tahu sendiri gitu. Feelingnya akan mengatakan, oh ini nggak boleh, ini. Tapi kalau ada orang yang seperti itu, maksudnya ada orang yang dia sadar karena kesadaran diri, bukan karena pengaruh value keluarga dan lain-lain, itu akan dianggapnya tidak normal, alias nyeleneh, alias beda tibatur gitu. Apakah ada kesamaan benang merah dari semua norma-norma yang ada tentang bagaimana kita memaafkan dan meminta maaf? Ada nggak sih? Ada. Setiap manusia bisa benar, bisa salah. Itu menunjukkan bahwa setiap manusia harus minta maaf dan harus memaafkan. Enggak, tapi ada benang merah nggak dari norma-norma yang ada? Agama, norma sosial, norma negara, dan lain sebagainya. Apakah ada benang merah bahwa ini salah, bahwa ini benar? Ada benang merahnya. Walaupun sebenarnya tidak semua sama, tapi minimal ada satu bahwa menurut agama ini salah, menurut pemerintah ini salah, menurut sosial ini salah. Harusnya kalau agama ada di ranking tertinggi, ketika agama mengatakan ini salah, ke bawahnya juga regulasi pemerintahan, norma sosial dan seterusnya, harusnya salah juga. Oh. Harusnya. Kalau orangnya bertuhan benar gitu ya. Karena memang dari aturan pemerintah biasanya merujuk pada agama gitu. Harusnya begitu. Tapi kan tidak semua, maksudnya tidak semua gini. Kata agama itu mencuri itu salah, tidak boleh gitu. Tapi kan ada orang yang sengaja berniat mencuri, bukan mencuri sih, kalau mencuri sedikit ya. Ini banyak gitu ya, bahkan emasnya batangan. Gitu kira-kira gitu ya. Kiloan gitu. Kiloan itu kan sudah diniatkan gitu ya. Ada apa sih namanya? Ada menstreanya gitu ya. Ada niat, ada nawaitunya gitu ya untuk melakukan itu. Saya sudah tidak habis pikir kalau ada orang semacam begitu. Apakah itu habit, apakah itu hobi, apakah itu apa sih motivasinya orang sudah kaya tetap? Yang pasti bukan kebutuhan ya? Bukan. Oke. Mungkin pekerjaan. Perlu nggak itu minta maaf? Cukup Pak dengan minta maaf. Percuma kalau minta maaf. Saya kan dia salah. Iya kan saya tadi bilang tidak cukup minta maaf, kan harus ada tindak lanjut. Kayak orang saya melakukan kesalahan terus saya minta maaf, maka saya harus memperbaiki diri. Tapi kita boleh nggak memaafkan? Mereka itu boleh. Yang punya 74 kilo boleh memaafkan kita. Kita maafin aja lah. Maafin aja, tapi saya tidak punya ruang untuk memaafkan, kenal pun tidak soalnya. Oh, jadi kenal dulu. Ya bagaimana mungkin? Lah kan itu dalam sistem kita, ada dalam orang atau sistem yang mengatur kita. Iya kan, kalau menurut hukum positif, orang itu merugikan kita kalau kita merasa dirugikan kan? Iya. Tapi masalahnya ini adalah elemen yang mengatur kehidupan kita. Oh, jadi yang harus memaafkan beliau-beliau itu siapa sesungguhnya? Ya kita masyarakat. Masyarakat harus memaafkan dia? Iya boleh, nggak pertanyaan saya. Boleh. Kalau sekedar boleh. Tapi apakah, walaupun nggak kenal loh. Walaupun nggak kenal, misalkan kalau boleh. Kalau saya enggak, ya nggak apa-apa juga. Tapi nggak akan ngepek sih, walaupun kita memaafkan.
Kalau dengan memaafkan semua mereka-mereka yang berperilaku begitu berhenti, wah itu bagus itu. Caranya ya udah jangan bayar pajak lah, 2 tahun aja, 2 tahun aja, dan jangan memilih calon-calon koruptor. Kan kita 5 tahun sekali memilih calon koruptor ya. Oke. Tapi artinya begini, artinya minta maaf atau memaafkan justru lebih deep, lebih intens pada orang-orang yang kenal atau lebih dekat ya. Iya. Kalau jauh nggak kenal kayaknya enggak. Ya sekarang gini ada pertanyaannya begini. Rezim Soeharto itu rezim yang merugikan rakyat katanya. Rakyat kan banyak. Rakyat se-Indonesia berarti kan diperkecil, udah merugikan saya. Terus saya nanya, kapan saya dirugikan ya? Gitu ya? Enggak lah, saya enggak. Dia nyolong sendal saya juga enggak gitu. Kenapa sih mesti merugikan saya? Enggak tahu. Tapi kalau ada teman yang memang secara real merugikan saya, pantas gitu. Jadi kalau sebuah rejim merugikan rakyat itu abstrak gitu. Apa sih gitu? Jadi konteks meminta maaf juga kayaknya nggak perlu dong. Makanya saya bilang tadi harusnya kalau man to man terus melakukan komunikasi, melakukan kerjasama atau dia bergaul dan seterusnya, kemudian ada sesuatu yang dilanggar. Apa yang itu yang dilanggar? Misalkan nilai-nilai persahabatan yang harusnya saling menghormati, menghargai ini dilanggar, gitu ya. Ya dia salah harus minta maaf ya ke yang bersangkutan bukan ke orang lain gitu. Harusnya gitu. Oke. Nah ini yang menarik. Bagaimana sebetulnya ini lingkungan atau kemudian yang terdekat terutama keluarga ini yang sering banyak bahkan beberapa yang viral atau tetangga malahan meminta maaf dan memaafkan ini menjadi sebuah harga yang mahal untuk bisa dilakukan. Ini kita akan bahas sebetulnya bagaimana mencari solusi ini supaya menjadi bukan barang mahal meminta maaf atau memaafkan. Kita bahas di part 3.